Shalom, salam sejahtera Sobat Media. Kembali kita bertemu dengan rubrik kabar buku dari Tangan Terbuka Media, Bangun Jiwa via Media. Sedikit berbeda dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, kali ini kita akan membahas salah satu buku terbaru dari Tangan Terbuka Media, yaitu buku Pada Mulanya. Masih bersama penulis yang sama, Pendeta Yoel Indrasmoro. Selamat sore Pendeta Yoel. Selamat sore Mas Chris. Nah, ini kita akan mengangkat buku yang lain dari Jujur Melangkah ya, Pendeta Yoel. Nah, ini yang menarik ini ya. Setelah kemarin di Jujur Melangkah kita belajar dari kitab Amsal. Kali ini ternyata Pendeta Yoel seperti mengalihkan perhatian kepada kitab Kejadian. Mungkin sebelumnya Pendeta Yoel sudah menulis juga untuk Mazmur, Pengkhotbah dan Amsal, dan sudah dibukukan. Dan apa yang mendasari Pendeta Yoel untuk mempunyai semangat ya menulis secara khusus tentang kitab Kejadian ini? Iya, terima kasih Pak Chris. Jadi awalnya memang ini adalah awalnya tulisan-tulisan pendek di website Anak Bersinar Bangsa Gemilang. Jadi memang sebelum pandemi saya diminta untuk menulis sebulan 2 kali berkait tentang melihat kitab Kejadian dari sisi hubungan orang tua anak, adik kakak, suami istri begitu ya. Jadi memang ini awalnya adalah pesanan dan memang yang menarik adalah ternyata ketika dilihat banyak nih apa yang bisa dipelajari dari kitab Kejadian sehingga subjudulnya adalah Suara Intergenerasi dalam Kitab Kejadian. Jadi memang suara antar generasi dalam Kitab Kejadian begitu. Jadi lintas usia dan memang berbeda dengan buku-buku sebelumnya yang memang mengupas ayat itu dari sisi ayat itu, tetapi ini mencoba untuk melihat meneropong ayat dari sisi suara intergenerasi begitu. Kita mulai hari ini Sobat Media dengan bagian pertama dari buku Pada Mulanya yang bertemakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Jika sebelumnya kita melihat dari kitab Kejadian gitu kan, kita biasanya memandang bahwa kitab ini kan isinya murni penciptaan. Tapi setelah saya melihat buku ini Pendeta Yoel, ternyata malah yang menarik gitu kan, yang menarik berisi kisah-kisah keluarga suara-suara lintas generasi tadi intergenerasi tadi. Nah, biasanya sejarah bangsa-bangsa di buku-buku sejarah, buku-buku pewayangan itu kan melukiskan kisah-kisah keluarga-keluarga seputar kerajaan saja itu. Dinasti-dinasti yang silih berganti muncul dan pergi. Nah, tapi yang menarik justru kitab Kejadian melukiskan leluhur sebuah bangsa besar Israel, malah dimulai dari dinamika tumbuh kembangnya keluarga. Bagaimana pendapat Pak Yoel tentang hal ini? Karena melihat kitab Kejadian dari sisi keluarga, maka memang dengan sengaja yang menjadi bab pertama adalah beranak cuculah dan bertambah banyak. Dan memang sebetulnya bangsa yang sehebat apapun, unit terkecilnya adalah keluarga. Pondasi utama dari bangsa adalah keluarga. Anak lahir, dia pasti lahir dalam keluarga. Setidaknya ada ibu yang merawatnya, ada ibu yang melahirkannya, begitu ya. Dan memang benar sejarah manusia memang berawal dari keluarga. Dan dituliskan dengan jujur oleh penulis kitab Kejadian ya mungkin ya. Iya. Dan sebetulnya ceritanya sederhana saja bahwa Allah meminta Adam dan Hawa untuk beranak cuculah dan bertambah banyak. Idenya sederhana sebetulnya. Bumi perlu dikelola dan pengelolaan itu perlu baik. Nah, oleh karena itu Adam dan Hawa mesti beranak cucu, bertambah banyak agar ada yang memelihara bumi. Nah, banyak orang menafsirkan mungkin di masa lalu terkait dengan ayat ini, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan atas segala binatang melata di bumi. Kejadian 1 ayat 28. Mungkin orang banyak yang perspektifnya adalah kalau begini
berarti tidak salah dong punya banyak anak, artinya banyak anak banyak rezeki. Iya. Jangan melarang melalui KB dan sebagainya. Iya. Ya. Satu sisi seperti itu ya. Sisi lainnya berarti manusia sebagai makhluk yang paling sempurna yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah diberi wewenang penuh untuk mengeksploitasi sebesar-besarnya. Sehingga malah justru merusak alam efek sampingnya. Bagaimana pandangan Pak Yoel tentang ayat ini? Iya, sebetulnya kan perusakan alam itu terjadi karena ada intervensi dosa. Intervensi dosa. Iya. Jadi ketika perintah pertama itu kan menarik ya. Perintah pertama ini bukan menguasai bumi. Tapi perintah pertama adalah beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi idenya adalah ketika ini kan manusia belum jatuh ke dalam dosa nih. Jadi ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa, istilahnya orang-orang baik, ketika orang-orang baik mengelola bumi, pasti hasilnya akan baik. Hanya persoalannya dosa membuat alam tak lagi bersahabat dengan manusia. Dan akhirnya manusia harus berjerih lelah gitu ya. Dan karena itu manusia yang merasa perlu menaklukkan alam. Jadi alam tak lagi menjadi sahabat ya. Padahal awalnya kan memang alam adalah sahabat mereka ya. Diciptakan amat baik ya mungkin. Diciptakan sungguh amat baik dan semua itu memang buat manusia gitu ya. Buat manusia. Ya, menarik sekali ini Pendeta Yoel ya. Nah, ditekankan di sini berarti ada panggilan. Nah, ini mungkin supaya memberi penjelasan ya. Kalau beranak cuculah dan bertambah banyak, berarti satu-satunya ikatan yang sah dari awal yang ditekankan Alkitab berarti melalui pernikahan kudus ya, yang membedakan manusia dengan binatang dalam hal berkembang biak. Atau bagaimana? Iya betul. Jadi kan konsepnya itu alam perlu lestari. Alam perlu lestari, butuh manusia-manusia yang baik. Dan manusia-manusia itu hanya muncul dari persetubuhan antara laki dan perempuan, gitu ya. Jadi menurut pandangan saya dari awal kitab Kejadian menolak untuk jangan nggak punya anak gitu ya. Iya kan kadang sekarang lagi ramai ya ada merasa tidak perlu punya anak. Menurut saya itu sah selama alasannya kuat. Misalnya orang yang ingin melayani Tuhan, lebih fokus kepada pekerjaannya, maka mereka lebih baik tidak menikah. Itu panggilan yang bagus. Tetapi ketika mereka menikah, bisa saja mereka tidak punya anak, mereka merasa perlu memelihara anak orang lain, anak-anak telantar, itu sah-sah saja. Tetapi juga panggilan memelihara bumi. Tapi ketika tidak punya anak karena nggak mau susah, itu mungkin persoalan. Dan itu yang mungkin perlu dikritik perlu dikritik dari sisi pemeliharaan bumi gitu ya. Artinya dari awal memang manusia dipanggil bukan untuk menghindari kesusahan tapi untuk dipanggil untuk berkarya menjadi rekan kerja Allah ya. Dan memelihara bumi. Dan memelihara bumi berarti bisa saja orang sekarang mengatakan itu bisa dengan AI, itu bisa dengan robot, gitu kan? Ya bisa-bisa saja. Tetapi bagaimanapun kan perlu manusia yang punya akal budi, gitu ya. Yang punya akal budi untuk memelihara bumi, begitu ya. Berarti di sini juga menolak, apakah suatu ketika nanti perspektifnya bisa berubah, jika bayi atau makhluk hidup baru dimulai dengan cloning ya? Iya, sebetulnya dari zaman novel Frankenstein, yang menarik dari novel Frankenstein adalah makhluk itu yang dicipta oleh Dr. Frankenstein itu bertanya pada sang dokter, mengapa engkau menciptakan saya? Gitu kan, kalau hanya membuat orang takut, membuat dia juga jadi susah karena dihindari banyak orang, karena tidak sempurna kan makhluk yang ciptaan Dr. Frankenstein itu. Jadi menurut saya penting adalah bisa saja manusia membuat cloning gitu ya, tetapi kembali pertanyaannya adalah buat apa gitu ya? Kenapa kita harus menjadi seperti Allah gitu ya?
menurut saya kadang-kadang mungkin itu masalah ke apa ya, ke manusia merasa hebat. Misalnya saya merasa pintar, Ya. lalu saya merasa perlu mengkloning diri saya agar orang pintar menjadi semakin banyak, gitu kan. Tapi yang menarik adalah apakah itu nanti akan ada persoalan ketika dia bertemu dengan saya siapa? Nah, itu pertanyaan kan. Saya kamu atau kamu saya, gitu kan. Dan itu sesuatu yang belum bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan, gitu kan. Dan apalagi bicara soal identitas, gitu kan. Identitas. Dan sekarang kan kita sedang bicara soal apa ya? Yang penting kan identitas tuh. Identitas membuat kita jadi mampu tahu apa sih tugas kita di dunia ini. Tapi ketika kita konflik identitas, saya kamu atau kamu saya jadi susah, gitu ya. Ya. Jadi mungkin itu kita perlu menolong sih, menolong kita sendiri juga, gitu ya. Nah, kalau tujuannya adalah hendak menciptakan orang-orang sepintar kita, gitu ya. Kualitas terbaik. Iya, tapi kembali pertanyaannya, apa ya kita pintar-pintar amat, gitu kan? Kita harus jujur. Apakah manusia yang terbatas mampu menciptakan yang tidak terbatas? Itu dia kan? Iya. Yang ada mungkin degenerasi. Yang menarik adalah ada film tentang cloning, gitu ya. Itu yang paling bawah itu yang paling yang paling kemampuannya yang paling rendah, gitu kan. Jadi ada yang paling pertama udah agak bagus, yang bawah udah agak jelek, dan yang paling bagus semakin lama semakin menurun justru. Makin menurun. Nah, dan menciptakan makhluk yang punya pemikiran dengan konteks yang bukan yang terbaik. Itu malah menyusahkan makhluk itu. Iya kan? Ya itu tuh sesuatu yang nggak gampang untuk kita pikirkan sebetulnya. Tujuan awal yang Tuhan ingin menciptakan alam ini dengan baik untuk kemuliaan namanya mungkin tidak akan tercapai justru ketika kita mungkin itu persoalannya ketika manusia memuliakan dirinya sendiri, yang terjadi adalah kehancuran. Kehancuran. Gitu. Ini yang terakhir mungkin Pendeta Yoel masih berkait dengan masalah keluarga dan beranak cucu lah. Terkait banyak anak, banyak rezeki. Nah, kalau begitu mungkin semakin banyak anak kita semakin sejahtera. Banyak orang punya pandangan yang masih seperti itu ya. Tapi kalau terkait dengan kitab Kejadian yang kita baca tadi, tersirat tampak bahwa ada tanggung jawab ya. Manusia bukan hanya memelihara alam, tapi juga memelihara keturunannya, mengasuh, merawat, mendidik, terkait juga meneruskan warisan-warisan iman di tengah keluarga. Betul. Nah, mungkin ada pesan dari Pak Yoel terkait. Iya sebetulnya konsep banyak anak banyak rezeki ada benarnya juga bahwa ketika ladang masih luas butuh para pekerja, maka banyak anak lebih pas. Semakin banyak pekerja. Itu namanya padat karya, gitu ya. Tapi ketika semua pekerjaan itu bisa dikerjakan oleh mesin dan itu efisien, padat modal begitu, maka banyak anak bisa jadi masalah. Apalagi ketika sumber daya alam semakin menipis, semakin menciut, manusia semakin banyak yang harus diberi makan, jadi masalah begitu ya. Sehingga mungkin kita akan baca beranak cuculah dan bertambah banyak ini, mungkin kita bisa mengaitkan bertambah banyaknya ini adalah banyak secara kualitas. Bertambah banyak berarti anaknya sedikit saja, tapi tinggi mutunya. Atau bukan sedikit saja sih, anaknya boleh beberapa, itu yang Tuhan karuniakan. Dan yang penting adalah bagaimana kita membuat dulu istilahnya keluarga berencana ya. Dan kita sekarang dalam kekristenan ada istilah keluarga yang bertanggung jawab. Bagaimana ketika kita membangun keluarga, kita sungguh-sungguh bertanggung jawab. Tidak hanya melahirkan anak, tapi menolong mereka untuk lebih mampu menjadi manusia sebagaimana ciptaan Allah, gitu kan. Bisa sekolah, bisa hidup layak, dan itu sekarang jadi punya persoalan kan, butuh modal. Tetapi jangan juga jadi child free tadi kan. Jadi intinya adalah bagaimana kita memohon ya hikmat dari Allah berkait dengan
kelangsungan bumi, Ya. kelangsungan bumi. Ya. Nah, ketika bumi berlangsung dengan baik, maka kemungkinan besar orang akan lebih mampu memuliakan Allah. Ya. Ketika bumi hancur, ketika makanan sedikit, yang terjadi adalah perang. Ya. Dan akhirnya ketika terjadi perang, ya mungkin udah nggak ada kesempatan lagi buat memuliakan Allah. Yang terjadi adalah saling gontok-gontokan ya. Ya. Mungkin begitu, Pak Kris. Ya, menarik sekali. Sobat media, kita baru membahas bersama satu bab di antara buku kecil yang sebenarnya enak dibaca dimanapun tepatnya pada mulanya ya. Dan kali ini kita membahas tentang permulaan sebuah keluarga. Keluarga, banyak anak, banyak rezeki, itu masa lalu. Tapi sekarang banyak anak, perlu juga pengasuhan yang berkualitas, yang bermutu, seperti kata Pendeta Yoel adalah membangun keluarga yang bertanggung jawab. Yeah. Artinya adalah meneruskan panggilan Tuhan, bukan hanya untuk membuat keturunan kita lestari, tapi juga memampukan generasi penerus kita menjaga bumi tetap lestari dan tetap sejahtera, sehingga kita dimampukan untuk selalu memuliakan Allah. Demikian ya, Pendeta Yoel. Karena itu di bagian terakhir saya bacakan saja. Keberlangsungan bumi berkait dengan pola pengasuhan anak. Ya. Oleh karena itu, orang tua perlu menjalankan mandat Allah dalam status mereka sebagai orang tua itu dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, dan setepat-tepatnya. Iya, baik, benar, dan tepat. Ya. Ya. Terima kasih Pendeta Yoel. Sama-sama. Ya, Sobat Media, terima kasih telah bergabung dengan kami. Semoga tayangan ini memberi manfaat, menyejukkan, dan menginspirasi Sobat Media dalam menjalani hidup berkeluarga di tengah dunia yang menawarkan berbagai pilihan cara dan gaya hidup. Dukung terus pelayanan kami, Tangan Terbuka Media, dalam membangun jiwa via media, membangun budaya mencintai buku dan literasi. Sampai jumpa dalam tayangan kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.